pelakor dia, Bu. Simpanan bapak saya. Itu bukan siapa-siapa kok. HP aku dipinjam sama teman kantor. Seenggaknya kalau berantem jangan ada adek dong. Kan jadi trauma. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Dulu sebelum gue ngerti apa itu selingkuh, gaslighting, dan broken home, gue cuma seonggok anak kecil yang ngerasa hidupnya normal-normal aja. Hai, kenalin, gue Diandra. Kali ini, gue punya cerita yang nge-trigger masa kecil gue yang tumbuh dari rumah yang penuh kasih sayang. Perlahan-lahan berubah jadi arena perang antara cinta, ego, dan pengkhianatan. Karena ada pengganggu ini, semua yang indah kini sirna sudah. Jadi, dulu gue pas masih TK, keluarga gue hidup harmonis, penuh kasih sayang dari papa mama. Tiba saatnya gue kelas 1 SD. Papa udah mulai jauh tuh sama gue, yang dulunya sering ngajak main kesana kesini, yang sering antar sekolah. Tiba-tiba jadi manusia super sibuk, yang dulunya perhatian, tiba-tiba jadi dingin. Papa yang dulunya sayang sama mama, tiba-tiba jarang nyentuh tangan mama lagi. Singkat cerita, gue udah kelas 4 SD. Gue pindah ke rumah baru tuh. Jam 2 malam, mama yang lagi sholat malam denger HP papa bunyi notif yang banyak banget. Setelah sholat dan doa, mama penasaran dong siapa yang ngechat di sepertiga malam itu. Ya kali operator ngingetin sholat malam. Kan gak mungkin ya, teman kantor papa juga gak mungkin malam-malam gitu. Yang biasanya mama tuh gak pernah cek HP papa, gak tahu kenapa mama penasaran banget malam itu. Pas mama buka, ada pesan masuk yang isinya, besok kita jalan kemana lagi, Beb? Spontan mama kaget dong, dan langsung bangunin papa. Pas ditanya, papa panik dan bilang, itu bukan siapa-siapa kok. HP aku dipinjam sama teman kantor. Lain kali gak usah buka-buka HP aku deh. Lancang kamu. Gue yang sekamar bertiga sama papa mama, lihat itu pas masih kecil gue cuman bisa bengong. Gue gak ngerti kenapa mama nangis. Yang gue tahu sejak malam itu, rumah gue udah gak pernah sama lagi. Waktu berlalu, gak kerasa gue udah kelas 6 SD. Dan saat itu adik gue lahir, namanya Cinta. Di situ papa gue udah mulai berubah 180 derajat jadi nice guy. Kayak mulai interaksi sama gue. Sifatnya kerasa gak tulus sih, kayak gimmick pemain sinetron gitu. Singkat cerita, gue naik kelas ke SMP. Papa balik lagi ke setelan awal, jarang ngobrol, jarang interaksi. Bahkan, papa nggak tahu gue sekolah di mana, saking nggak pernah diantar dan diurusin. Saking capeknya diacuhin sama papa mama, semuanya sibuk sama dunianya sendiri. Akhirnya pas masuk SMA, gue milih tinggal sama nenek. Pas kelas 2 SMA, mama udah sering berantem tuh sama papa. Sering adu mulut sampai lempar barang jadi hal biasa. Bertahun-tahun mama diem, nggak ngurusin hubungan mereka. Kok makin lama papa makin gak karuan? Kayak kalau diajak ngomong tuh naik tensi mulu. Gue yang waktu itu tinggal di rumah nenek dari mama, cuman dapet cerita dari nenek. Denger itu gue sedih banget. Pernah waktu gue mau ujian akhir sekolah, gue kan les tuh. Pas pulang iseng mampir ke rumah mama dan papa. Baru sampai depan pintu mau ngucapin salam, gue dikagetin sama mereka yang pegang senjata. Mama pegang tongkat baseball dan papa pegang palu panjang. Lantai udah banyak piring pecah, figura, vas, sampai TV ikutan jadi sarana samsak emosi mereka. Yang pertama gue cari, ya jelas adek gue lah. Dia ada di pojokan kamar, gemeteran sambil nangis sesegukan. Gue pun buru-buru ambil adik gue buat ikut pulang ke rumah nenek dan bilang ke mereka berdua, seenggaknya kalau berantem jangan ada adek dong, kan jadi trauma. Mereka kayak gak dengerin apa yang gue bilang tadi. Dan mereka tetap lanjut seakan suara gue cuman angin kentut aja. Hari-hari selanjutnya makin kacau. Drama gak kelar-kelar. Gue jadi ikut terlibat dalam huru-hara sengit mereka. Mereka jadi sering blok sosmed. Jadilah perantaranya ke gue. Jadi, mama kirim pesan ke gue supaya disampein ke papa dan begitu pun sebaliknya. Gue yang lagi sekolah pas lagi kumpul sama temen, tiba-tiba jadi nangis dong. Karena keluarga gue dari dulu gak pernah akur. Sampai satu momen epik dari akhir perselingkuhan papa, suatu hari papa gak pulang udah berhari-hari. Dan semuanya terungkap. Mama pun nanyain ke saudara-saudara papa, tapi gak ada yang tahu keberadaan papa di mana. Akhirnya mama cari ke rumah ibunya papa.
Dan bener aja, ternyata papa ada di sana. Pas nyampe, ternyata di rumah itu dia lagi berduaan sama cewek di ruang tamu. Cewek itu Winda, sosok dari masa lalunya papa, yang sekarang udah janda punya anak 2 yang ternyata mantan pacarnya. Jarak rumahnya beda sekitar 2 rumah dari rumah ibunya papa. Lihat itu mama murka. Mama pun dengan nada tinggi bilang ke mereka, "Oh, jadi kamu masih berhubungan sama perempuan ini?" Papa dengan gelagapan bilang, Iya tapi itu dulu mah." Karena suara mama menggelegar, tiba-tiba muncullah saudara papa dari dalam kamar. Ada Bude dan Pak D yang totalnya ada 5 orang, sambil nangis. Lebih sakitnya lagi ternyata keluarga papa nutupin perselingkuhan itu. Mama pun bilang ke papa, "Apa sih mau kamu? Udah saudara kamu nutupin tentang perselingkuhan kamu ini. Sampai keluarga kamu bikin grup sama cewek selingkuhan kamu, sampai diupload kegiatan kalian berdua di sosmed. Mau kamu apa sih? Mau cerai? Oke, aku juga gak akan merasa kesusahan karena udah punya penghasilan sendiri." Papa bilang, "Enggak, aku gak mau cerai." FYI, selingkuhannya papa stalk TikTok gue. Akhirnya gue kepoin balik pakai second account gue tuh. Dan betapa kagetnya gue lihat dengan mata kepala sendiri kalau kontennya berduaan terus kayak pengantin baru, liburan kesana kemari lah, dan lain-lain. Akhirnya gue kasih tahu mama lah. Besokannya pas gue stalk lagi, video dan foto-fotonya udah hilang. Untungnya udah di screenshot sama gue. Akhirnya mama print semua bukti dan surat perjanjian di atas materai kalau emang masih berhubungan sama wanita jalang itu, bisa diaduin langsung ke kantor papa biar dipecat secara tidak terhormat. Di situ gue bingung harus gimana. Yang awalnya gue nggak tahu rumahnya si pelakor itu, akhirnya gue cari tahu. Ternyata dia pindah ke sebuah perumahan. Saking udah kepalang naik pitam, gue samperin lah tuh si pelakor. Pas sampai perumahannya, ternyata harus lewat security dulu. Akhirnya gue nanya lah tuh alamat si pelakor ke security kompleknya. Dianterin lah gue. Pas udah sampai rumahnya tuh gelap kayak gak ada orang. BTW gue nyamperinnya sendirian ya, gak sama mama. Nah, deket rumah dia itu ada warung Madura gitu. Terus gue iseng nanya ke yang jaga warung kan, "Bu, permisi, bener ini rumahnya Winda?" Kata ibunya, "Iya bener cantik, kenapa?" Gue sengaja ceplosin, "Pelakor dia bu, simpanan bapak saya." Ibunya shock dong, soalnya si Winda ini dikenal alim di komplek ini. Nah, gue sambil jajan tuh di warung si ibu, sambil nunggu tuh pelakor pulang. Gak lama dia sampai rumahnya tuh. Ternyata dia sama cowok, yang ternyata juga anaknya yang pertama. Anaknya badannya gede coy, agak ciut awalnya. Tapi gue udah terlanjur sakit hati, langsung gue samperin dan gue jambak lah dia. Gak lama ada beberapa ibu-ibu yang mau misahin, tapi masih ngeliatin apa permasalahannya dulu. Akhirnya gue teriakin, "Dasar pelakor! Ibu-ibu awasin suami kalian, nanti diembat sama pelakor ini." Lama-lama rumahnya rame, banyak yang nonton. Karena sore itu banyak yang olahraga sama jalan-jalan sekitaran komplek. Rumahnya berasa lagi dibedah rumah, jir. Di situ gue puas banget mempermalukan dia. Mission complete guys, akhirnya gue cabut tuh. Emang dasar pelakor kelas kakap. Besoknya dia masih chat papa gue dong. Isi chatnya, "Apa sih anak kamu? Masih kecil ikut-ikutan masalah orang dewasa. Emang dia tahu apa?" Dan papa ngomong sama gue. Besoknya gue punya rencana epik lagi guys. Karena dilihat-lihat nih orang kagak ada jeraknya, jadi sebagai efek jerak kita buat kegaduhan lagi dong. Gue nanya ke temen gue si Indah, "Indah, lu tahu nggak tempat beli telur busuk?" Kata Indah, "Ada tuh di pasar Blok X." Tanpa babi bu, langsung lah meluncur gue, gak pakai rem. Pas udah sampai tokonya, gue langsung beli. "Bang, beli telur busuk 5 kilo. Si abang kaget, "Lah, buat apaan Neng?" Gue bilang aja, "Tenang aja, gak buat makanan kok bang." Akhirnya gue dapet gratis cuy, rezeki anak yang dizolimi. Pas pulang, gue sedikit retakin deh tuh satu-satu telur busuknya, biar pas ngelempar langsung pecah ke target. Udah kelar, gue langsung meluncur ke rumah pelakor ini. Pas gue sampai, gue teriakin tuh, "Heh, pelakor, keluar! Dasar perusak rumah tangga orang! Ayo dong, masa berani hubungin papa gue? Pas gue datengin, ciut!" Dia keluar tuh. Langsung aja gue lempar telur busuk tadi tepat ke mukanya. Terus mukanya jijik gitu. Gue bilang, "Masa sama laki orang gak jijik? Sama telur busuk aja jijik. Emang gak punya harga diri lu. Awas aja lu ganggu-ganggu keluarga gue lagi." Di situ dia nangis dan diem kayak bengong gitu. Ya gue teriakin lagi, "Awas ibu-ibu, suaminya dijaga. Di lingkungan Anda ada pelakor kelas kakap. Sumpah, itu hari paling puas dalam hidup gue." Hahaha.
Akhirnya karena keberanian gue ini, si pelakor itu udah gak berani lagi gangguin keluarga gue. Dan udah gak ngechat papa lagi. Gue senang banget. Tapi di satu sisi, luka batin gue yang kebuka ini susah buat sembuh. Gue belum bisa maafin papa. Ya karena yang papa hancurin bukan cuman hubungan suami istri aja. Tapi dia hancurin masa kecil gue. Hancurin rasa aman gue. Dan hancurin definisi keluarga buat gue. Gue cuman pengen keluarga ini aman, tanpa gangguan orang lain. Bener ya, perselingkuhan itu gak cuma menghancurkan pasangan aja, tapi jiwa anak-anak yang bahkan belum sempat tumbuh sempurna. Gue gak bisa kontrol tindakan ortu gue, tapi gue bisa milih buat gak ngulangin luka yang sama ke keluarga gue nanti. Semoga hidup kalian selalu berjalan baik ya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Bye!